Danu takut. Ini problem sahabat. Tapi inilah yang namanya kasus ini. Kasus ini tentunya sahabat-sahabat AK dalam analisa AK tidak ada yang namanya OOJ, tidak ada yang nama yang menutup-nutupi oknum inilah oknum itu, tidak ada sahabat-sahabat AK. Silahkan lihat rangkaian peristiwa dakwaan Yosef itu. Yang ada di sini hanyalah yang bohong dengan yang jujur. Konteksnya tentunya Danu dengan Yosef, terakhirnya ditambah dengan Waidah sebagai saksi karena Yosef serta mengatakan jangan-jangan istri dan anaknya meninggal dunia. Ada keluarga yang juga diculik karena tidak ditemukan. Ingat kata mama, Amel kan itu waktu itu diculik, nah rumah cacakan posisinya. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Sebelum masuk substansi pembahasan, hari ini tanggal 4 April 2024, mungkin sebagian kita sudah mendengarkan sidang kedua, yaitu eksepsi dari pihaknya terdakwa yang diwakili mungkin oleh Pak Rohman dan rekan-rekannya. Sebenarnya kalau AK menilai atau menganalisa dari semua rangkaian eksepsi keberatan itu, tentunya bagi AK adalah kekurang cermatan atau kekurang tepatan jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan sesuai dengan aturan ini aturan itu yang disampaikan oleh pihak terdakwa. Itu intinya kan sahabat-sahabat AK. Jadi meminta permohonan kepada hakim ya membatalkan dan sebagainya, baik semua ataupun mungkin sebagian. Itu saja sih sebenarnya, kan meminta, memohon gitu. Nah, tinggal kembali kepada hakim nanti di saat putusan selah. Begitu juga tentunya kan jaksa juga nggak mau tinggal diam kan, pasti jaksa akan membahas atau membalas atau menanggapi eksepsi tersebut. Pada akhirnya kita tunggu saja nanti di putusan selah hakim. Simpel lah sahabat-sahabat AK, kan seperti itu. Ini semua apa yang dilakukan oleh pihak Pak Rohman, jaksa dan hakim tentunya demi keadilan almarhumah Ibu Tuti dan Amel. Itu konteksnya. Mari kita coba masuk ke substansinya, adalah tentang dakwaan jaksa. Ini kita lanjutkan sahabat-sahabat AK. Karena di sini ada menyangkut Waidah, ada menyangkut kantor polsek, dan kita akan bisa menganalisa semua rangkaian peristiwa yang disampaikan oleh jaksa tersebut, apakah itu asumsi atau fakta, misalnya ucapan Waidah. Kalau masalah di polsek tentunya sudah ada landasannya, yaitu misalnya keterangan dari di saat pra peradilan itu sudah ada BAP-nya tentunya kan, itu jam 7.30 dan sebagainya. Inilah sahabat-sahabat AK yang menariknya membahas kasus Subang ini. Kalau kita membahas di ranah pengadilan ini, ada fakta, ada asumsi pastinya. Kan seperti itu. Mari kita dengarkan dulu potongan video ini. Bahwa setelah kejadian, terdakwa datang ke rumah ibu dari saksi Muhammad Ramadhanu alias Danu, yaitu saksi Ida Mursitawati, lalu mengambil manggil dan berpura-pura memberitahukan seolah-olah terjadi perampokan dan pembunuhan terhadap korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustikaratu, serta mengatakan jangan-jangan istri dan anaknya meninggal dunia. Di mana pada saat itu terdakwa menggunakan jaket warna merah, lalu terdakwa pergi ke Polsek Jalan untuk melapor kepada pihak berwenang. Selanjutnya ketika terdakwa bersama petugas kepolisian sampai di halaman depan rumah terdakwa, sudah banyak orang berkerumun dan terdakwa berpura-pura baru mengetahui adanya pembunuhan terhadap korban Tuti Suhartini dan Amelia Mustikaratu. Bahwa akibat perbuatan bahwa terhadap permasalahan pertama dipertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa penanganan perkara berdasarkan laporan polisi nomor MP A22 7 Romawi 2001 dari miring DPR Pres SPG Jalan Cakak tanggal 18 Agustus 2021 bersama pelapor Ibu BD Hidayat pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 7.30 ketika anggota Polsek Jalan Cakak yang melaksanakan piket siaga RSP mendapatkan laporan setelah lisan dari suami korban Yosef Hidayat bin Endi bahwa ada keluarga yang diduga diculik karena tidak ditemukan, dan
dan rumahnya dalam keadaan berantakan serta ditemukan percikan darah. Ingat kata mama, Amel kan itu waktu itu diculik, nah rumah cacakan. Posisinya yang Danu tangkap itu emang itu sih. Iya. Posisinya dari rumah pakai jaket waktu itu, pas dari rumah TKP nggak pakai jaket. Posisinya itu yang aneh. Sahabat AK, tolong disimak biar tidak gagal paham. Kalau kita mendengar surat dakwaan tadi, setelah Yosef sampai ke rumah Waidah atau ibunya Danu, ini cerita dakwaan ini asumsi dari dakwaan jaksa atau memang keterangan dari Waidah. Ini kan duduk permasalahannya, sahabat-sahabat. Kenapa? Karena di sana menyebutkan Waidah. Tentunya Waidah adalah sebagai saksi juga, kan seperti itu. Mari kita coba menganalisanya. Lalu memanggil-manggil dan berpura-pura memberitahukan seolah-olah terjadi perampokan dan pembunuhan terhadap korban. Berarti di sana memberitahukan perampokan dan pembunuhan. Benarkah ini keterangan Waidah? Atau ini perlu nanti sahabat-sahabat AK keterangan Waidah didengar di pengadilan itu. Lalu serta mengatakan jangan-jangan kan gitu kan, mengatakan istri dan anaknya atau Ibu Tuti dan Amel meninggal. Benarkah Pak Yosef mengatakan sudah meninggal? Kan seperti itu sahabat-sahabat AK. Ini menarik, nama Waidah disebut dalam surat dakwaan ini. Tentunya kita berharap dia adalah sebagai saksi membuktikan apakah ini ucapan dari Waidah atau hanya asumsi dari dakwaan itu sendiri. Kan seperti itu. Kenapa sahabat-sahabat AK? Yang menariknya di sini adalah kata pembunuhan dan meninggal. Kan seperti itu. Mari kita ambil contoh misalnya BAP di pra-peradilan itu. Diterangkan Yosef ke Polsek melaporkan bahwa diduga ada penculikan karena korban tidak ditemukan. Dan rumah berantakan atau istilahnya acak-acakan. Kalau cek Sundanya kan seperti itu. Jadi tidak ada kata pembunuhan dengan meninggal di sana. Karena itulah yang kita dengar. Begitu juga kalau kita dengar di Vovi Amelia, bahkan di HS ini, Danu ingat kata mamanya kan, Amel diculik rumah acak-acakan. Di sana juga tidak ada kata pembunuhan dan meninggal. Jadi inilah sahabat-sahabat AK, kalau sudah dia masuk ke ranah pengadilan, tentunya surat dakwaan ini akan dibuktikan sahabat-sahabat AK. Kan seperti itu. Tentunya karena ini ada sangkut pautnya dengan Waidah, tentunya Waidah lah akan menerangkan benar tidaknya dakwaan ini. Kan seperti itu. Jadi sahabat-sahabat AK sebenarnya kasus ini mudah. Apalagi menyangkut nama Waidah, kita paham. Di Vovi Amelia sudah mengatakan Danu tidur dan sebagainya. Bagaimana kita bisa menganalisa Danu sebagai pelaku? Kala itu, kalau Waidah sudah menutupi Danu tidak ada di luar. Tetapi kalaulah keterangan Waidah jujur di publik, itu mudah untuk menganalisa. Oh iya ya, mungkin saja Danu. Kenapa? Di saat malam kejadian Danu tidak ada di rumah. Terjadi suatu peristiwa pembunuhan. Tetapi ini sulit karena sudah di-cut. Danu ada di rumah. Apakah keterangan Waidah terhadap pihak penyidik juga sama seperti di publik? Kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan ranah tentang kesaksian Waidah ini bisa terungkap di pengadilan nanti. Ini kita doakan agar kasus ini terang benderang, sahabat-sahabat. Ini bersyukur kita ada keterangan dakwaan jaksa tersebut. Yosef datang ke Waidah lalu memanggil-manggil dan berpura-pura kan gitu, memberitahukan seolah-olah terjadi perampokan dan pembunuhan. Itu rasanya benar atau tidaknya keterangan itu dari Waidah, kita tunggu nanti di pengadilan. Sahabat-sahabat AK. Jadi kita clear aja gitu. Karena ini sudah masuk ke ranah pengadilan, tentunya kita menghargai pembuktian di pengadilan itu. Lalu sahabat-sahabat AK tentang jaket. Jaket itu kan sangat mudah sahabat-sahabat AK, karena Yosef ini datang ke Polsek, sahabat-sahabat AK. Tentunya tinggal lihat saja CCTV Polsek kan. Nah, terakhir sahabat-sahabat AK. Ini ketemu lagi
membuktikan Danu ini tidak takut dengan Yosef, sahabat-sahabat AK. Lihat keterangan di HS itu baru September, ya kurang lebih 1 bulan. Dia sudah memframing Yosef. Bukankah di dalam surat dakwaan itu katanya jangan bocor, tetapi dia sudah memframing Yosef. Bandingkan surat dakwaan itu dengan keterangan Danu di HS ini. Jelas Yosef itu dia ke polsek. Baik itu di pra peradilan maupun dalam surat dakwaan itu. Terus bagaimana dia bisa bertemu dengan Yosef di sana? Berarti dia tidak takut dengan Yosef, dia memframing Yosef. Kan pemahamannya seperti itu di channel-channel itu, di YouTube itu. Nah, inilah sahabat-sahabat AK yang bisa kita analisa. Jadi AK kepingin sih ada suatu video atau konten kreator atau entah ini dia membuktikan Danu itu takut dengan Yosef. Nggak pernah ketemukan, hanya cerita takut tapi nggak ada buktinya gitu. Manalah mungkin dibilang jangan bocor, tetapi Danu sudah memframing Yosef waktu wawancara dengan AS. Kata framing, ya jelas Yosef itu tidak bersama Danu setelah pulang dari Waida karena dia ke kantor polisi. Itu kan fakta dari pra peradilan, BAP pra peradilan. Bahkan mungkin bisa dilihat 730 BAP-nya itu. Mungkin bisa dilihat itu CCTV-nya. Terus bagaimana dibilang Danu takut? Ini problem sahabat. Tapi inilah yang namanya kasus ini. Kasus ini tentunya sahabat-sahabat AK dalam analisa AK tidak ada yang namanya OOJ, tidak ada yang nama yang menutup-nutupi oknum inilah oknum itu, tidak ada sahabat-sahabat AK. Silahkan lihat rangkaian peristiwa dakwaan Yosef itu. Yang ada di sini hanyalah yang bohong dengan yang jujur. Konteksnya tentunya Danu dengan Yosef, terakhirnya ditambah dengan Waida sebagai saksi karena Yosef datang ke rumah Waida. Kita tunggu sahabat-sahabat AK pembuktiannya di pengadilan. Siapa berbohong, siapa yang jujur akan ketahuan. Demi keadilan almarhumah Ibu Tuti dan Amelia, salam sehat, salam kehidupan.